Adapun OPEC Plus sepakat untuk kembali menaikkan produksi mulai Oktober mendatang. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik arah ke zona merah dengan melemah dalam. Mengutip data RTI, IHSG anjlok 1,28% ke level 7.766,84 dan dalam sepekan IHSG melemah 0,81%. Pemirsa, harga minyak menguat pada perdagangan Senin, bangkit dari kejatuhan pekan lalu setelah OPEC Plus memutuskan penambah produksi dalam jumlah terbatas dan investor memperhitungkan potensi sanksi tambahan terhadap minyak Rusia. Pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,79% menjadi $66,02 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 0,63% menjadi $62,26 per barrel. Pada pekan lalu, pemirsa, harga minyak kehilangan lebih dari 3%, termasuk pelemahan lebih dari 2% pada sesi Jumat, akibat data ketenagakerjaan Amerika yang lemah dan menekan prospek permintaan energi. Adapun OPEC Plus sepakat untuk kembali menaikkan produksi mulai Oktober mendatang. 8 anggota aliansi tersebut akan menambah pasokan sebesar 137.000 barrel per hari. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan sekitar 555.000 barrel per hari pada Agustus dan September serta 411.000 barrel per hari pada Juni dan Juli. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah dalam ke level 7.700-an di perdagangan Senin. Saham perbankan Big Caps dan Bank BUMN kompak turun dalam di tengah sentimen Prabowo Subianto resmi melangsungkan reshuffle Kabinet Merah Putih. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik arah ke zona merah dengan melemah dalam. Mengutip data RTI, IHSG anjlok 1,28% ke level 7.766,84 dan dalam sepekan IHSG melemah 0,81%. Transaksi terpantau cukup ramai dengan manuver jual, diiringi panik selling dengan intensitas nilai transaksi 20,2 triliun rupiah. Saham-saham konsumen non-primer melemah paling dalam 2,48%, sektor keuangan tertekan 2,29%, dan sektor infrastruktur koreksi 2,07%. Sementara sektor barang baku menguat terbatas di 0,77%. Indeks harga saham gabungan melemah terdampak dari pelemahan saham emiten perbankan BUMN dan bank raksasa. Saham BPTN melemah 9,77% di level Rp1.155 per saham. Saham BRIDS melemah 5,15% di level Rp2.580 per saham. Saham perbankan Big Caps BUMN BBNI melemah 4,35% ke level Rp4.180 per saham. BMRI melemah 4,06% di level Rp4.490 per saham. Dan saham BBRI melemah 2,5% di level Rp3.900 per saham. Sementara sektor barang baku jadi penopang IHSG dengan saham ANM 6,49% di level Rp3.610 per saham. PSAB ditutup menguat 3,5% di level Rp585 per saham. UNTR ditutup menguat 4,34% di level Rp26.450 per saham. Penguatan saham emiten emas ditopang harga komoditas kembali cetak rekor tertinggi intraday dan penutupan. Belamanya IHSG tersengat di tengah Presiden Prabowo Subianto resmi melangsungkan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 5 menteri diganti termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Lalu Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Migran menggantikan Abdul Qadir Karding. Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Selain 5 menteri yang direshuffle, Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji. Dhanil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjadi Wakil BP Haji secara bersamaan dilantik sebagai Wakil Menteri Haji. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk kembalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Terkait pelemahan IHSG pasca perombakan kabinet, Purbaya menganggap hanya transisional.
Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk membalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Purbaya menyebut pelemahan IHSG saat dirinya dilantik hanya transisional karena investor belum kenal dirinya dan akan segera berbalik arah dalam waktu dekat. Meski tidak merincikan lebih detail mengenai kebijakan atau langkah apa saja yang akan diambil, Purbaya optimistis kondisi pasar akan kembali menguat. Selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal dan keributan yang demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ini lambat ya tertekan. Nah sekarang kita balikkan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Seperti diketahui, IHSG ditutup di 1,28% atau 100,49 poin ke level 7.766,84. Usai perombakan Kabinet Merah Putih. Koreksi tajam ini dipicu aksi jual di sejumlah saham perbankan besar yang menjadi penekan utama indeks. Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Adikarya Tbk menegaskan masih ada piutang proyek LRT Jabodebek tahap pertama senilai 2,2 triliun rupiah yang belum dibayarkan. Ya, Direksi Adi menyebut pembayaran sedang proses melalui PT KAI dengan skema penyertaan modal negara atau subsidi. LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km sudah beroperasi sejak Agustus 2023. Nilai pembangunan mencapai 25,5 triliun rupiah. Adi sudah menerima 23,3 triliun rupiah, namun masih tersedia piutang sebesar 2,2 triliun rupiah yang belum cair. Direktur Utama Adi Entus Asnawi menyatakan pembayaran piutang akan disalurkan melalui PT KAI setelah amandemen dan kajian komersial selesai. Jika dana itu diterima akan beri dampak positif pada neraca keuangan dan digunakan untuk melunasi kewajiban serta modal kerja perseroan. Selain piutang LRT tahap 1, Adi juga tengah menyusun skema pendanaan untuk proyek LRT tahap 2. Perusahaan BUMN ini membuka opsi pendanaan di luar anggaran pemerintah melalui kerjasama dengan KAI dan mitra lainnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk menargetkan pendapatan low single digit hingga akhir tahun 2025. Ya, Perseroan menyampaikan akan melakukan peningkatan utilisasi aset fiber perseroan tahun ini di tengah konsolidasi operator. Advisor and Group Investor Relations PT Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari menyatakan Perseroan akan meningkatkan utilisasi fiber untuk konektivitas. Lebih lanjut, Perseroan juga akan lebih banyak melakukan ekspansi di Pulau Jawa mengikuti jejak yang dilakukan oleh operator seluler dan juga perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis fiber to the home. Sementara itu, sampai dengan akhir Juni 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan usaha konsolidasian sebesar 6,39 triliun rupiah, naik 3,9% secara tahunan, sedangkan laba bersih mencapai 1,65 triliun rupiah, naik 2,9% secara tahunan. Ya, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok maksimal 3 triliun rupiah. Ya, penerbitan tersebut meliputi obligasi 4 BSD senilai maksimal 2 triliun rupiah dan suku ijarah 1 senilai maksimal 1 triliun rupiah. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kota di BSD City serta memperkuat modal kerja perseroan ke depan. Pada tahap pertama, BSDE menargetkan perolehan dana sebesar 1 triliun rupiah, terdiri dari 500 miliar rupiah obligasi konvensional dan 500 miliar rupiah sukuk ijarah. Instrumen ini telah memperoleh peringkat IDAA untuk obligasi dan juga IDAA untuk syariah atau sukuk dari Pevindo. Kebijakan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi katalis positif bagi sektor properti, di mana biaya pinjaman yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan KPR, memperkuat daya beli konsumen, serta mendorong permintaan terhadap produk residensial primer. Ya, pemirsa, tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.